teori kedaulatan negara. Ada 5 teori yang kalian akan pelajari. Yang pertama bicara tentang teori kedaulatan Tuhan. Itu berarti itu terjadi pada abad pertengahan, berarti abad 5 hingga abad yang ke-15. Itu tokoh utamanya Agustinus, kemudian Thomas Aquinas, F.J. Stoll. Nah, intinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi bersumber langsung dari Tuhan. Negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan atas kehendak Tuhan. Raja atau raja-raja dianggap sebagai utusan atau wakil Tuhan di dunia untuk memimpin rakyat. Nah, kalau bisa disimpulkan, konsep teori kedaulatan Tuhan adalah bahwa raja bertindak atas nama Tuhan sehingga tidak raja wajib dipatuhi. Di sini kalau misalnya Anda nanti baca sebuah buku, ini bukunya, buku sejarah dunia zaman Renaissance dari penemuan kembali Aristoteles sampai penaklukan Konstantinopel, ditulis oleh Susan Weiss. Pada masa teori kedaulatan Tuhan itu posisi gereja atau posisi agama itu di atas pemerintah, begitu. Sehingga teori teokrasi itu mempengaruhi setiap keputusan diskusi yang dilakukan oleh satu kerajaan atau satu negara, di mana harus ada pertimbangan penting dari pihak gereja, seperti itu. Nah, sehingga itu nanti bergeser dari teori kedaulatan Tuhan dirasa tidak efektif dan terjadi keputusan, sehingga nanti teori ini bergeser menjadi teori kedaulatan raja gitu. Jadi teori kedaulatan raja itu akan menggeser teori tentang kedaulatan Tuhan atau teori teokrasi, konsepnya begitu. Nah, pada abad yang ke-16 sampai abad yang ke-17 itu zaman Renaissance, ini bukunya. Itu nanti kita menemukan ada 3 tokoh, Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes. Dia mengatakan begini, pada teori ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada penuh di tangan raja. Raja dianggap menjelmakan kehendak Tuhan sekaligus menjadi pemegang kedaulatan mutlak di atas hukum dan undang-undang. Nah, di sini porsi dari posisi gereja atau konsep teologisnya itu berkurang, diganti dengan otoritas tertinggi itu dipegang oleh raja, sehingga semua keputusan itu diambil oleh raja. Dan pada saat itu udah terjadi pemisahan wilayah keputusan oleh gereja maupun negara atau kerajaan. Nah, sehingga ketika dirasa tidak efisien dan efektif pandangan gereja karena tidak up to date, ada banyak hal yang salah dari keputusan gereja pada saat itu, maka teori kedaulatan raja itu mengambil alih utama. Seperti itu. Nah, inti dari konsep teori kedaulatan raja adalah bahwa negara adalah saya, hukum berada di bawah kekuasaan raja. Itu yang kedua. Setelah dirasa teori kedaulatan raja ini kok terlalu otoriter, maka bergeser kepada teori yang ketiga, namanya teori kedaulatan negara. Jadi awalnya adalah kedaulatan Tuhan, kemudian raja mengambil otoritas pada tahap kedua, kemudian masuk karena melihat tindakan raja itu melampaui batas hak otoritasnya, maka muncullah kedaulatan negara. Pelopornya ada George Jelinek, ada Paul Leban, dan Hans Kelsen. Ini di abad 19, berarti sudah mulai masuk abad-abad modern dan postmodern. Negara merupakan lembaga tertinggi yang menciptakan hukum dan memiliki kekuasaan asli. Berarti terjadi pergeseran dari posisi otoritas raja kepada kedaulatan negara. Kedaulatan tidak timbul dari luar, melainkan timbul bersamaan dan berdirinya negara. Nanti di sini porsi dan peran rakyat sebagai
sebagai suara terbanyak dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara, itu nanti bergeser atau menggeser posisi yang tadi, yang kedua, teori kedaulatan raja. Inti konsep ini adalah hukum ada karena dibuat oleh negara, warga tunduk pada entitas negara, gitu. Tetapi bukan berarti di sini nanti terjadi pelemahan pemerintah, bukan. Tetap mulai ada penguatan, namun porsi rakyat itu sudah mulai terlihat. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Ini di abad ke 19 sampai kepada abad 20 gitu kan ya. Di situ ada Hugo Krabel, Immanuel Kant, Leo Duguid. Mereka mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Baik pemerintah, raja, maupun rakyat harus tunduk pada norma hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat. Nah, di sini udah mulai bergeser tuh. Nanti makanya kebangkitan revolusi Amerika itu mulai akan lahir dari sini, karena melihat hak asasi manusia itu harus dipenuhi oleh semua masyarakat gitu. Jadi tindakan untuk mengambil keputusan untuk melawan ketidakadilan, nah di sini muncul karena hukum berdaulat. Jadi bukan lagi pada otoritas raja, negara sepenuhnya, ataupun menganggap bahwa segala sesuatu dari Tuhan saja gitu, tanpa ada rasionalitasnya. Begitu. Nah, intinya adalah bahwa rule of law, hukum mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Terus yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Ini adalah posisi tertinggi dalam sebuah kerajaan atau bangsa adalah rakyat. John Locke, Montesquieu, kemudian Rousseau, dia mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui perjanjian sosial. Pemerintah hanyalah pemegang mandat yang diberi wewenang oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintah. Nah itu. Maka dari sinilah muncul yang namanya demokrasi. Demokrasi di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terjadilah kayak pemilihan presiden dan para legislatif itu. Nanti dari sini akan muncul yang disebut dengan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Bagaimana hukum, bagaimana pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan, pelaksana undang-undang, demikian juga legislatif di mana pembuat undang-undang itu akan bekerja sama sehingga demokrasi itu balance gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Seharusnya seperti itu. Jadi catatan penting berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Serta pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menganut kombinasi teori kedaulatan rakyat yang berlandaskan teori kedaulatan hukum. Intinya bahwa kita nafasnya adalah Pancasila, seperti itu. Jadi ideologi Pancasila itu harus hidup dalam teori yang kita pegang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu aja untuk bicara tentang teori kedaulatan. Ada 5, jangan lupa. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Sampai jumpa di episode berikutnya.